Kasus yang baru-baru ini viral, ini, menjadikan para publik ini agak heboh lah, karena beberapa public figure, artis, ataupun para pejabat ini akhirnya banyak yang speak up. Dikarenakan kasus sesuatu yang pernah terjadi di Indonesia, yang mana kasus ini terjadi pada seorang Vina yang itu asalnya dari Cirebon. Nah, kasus ini sebenarnya udah lama dari 2016 dan akhirnya di 2024 ini mulai heboh. Karena memang kasus ini luar biasa, karena para tersangkanya, khususnya otak daripada dalang kejadian ini belum didapatkan. Bahkan bisa dikatakan, dalangnya ini masih enak berkeliaran di luaran sana. Dan dikarenakan belum sampai sekarang itu ketemu, akhirnya Vina yang mana ini korban dari tindak kriminal tersebut yang akhirnya merenggut nyawanya, ini akhirnya ikut serta hadir dan membantu para keluarga untuk menemukan siapa sebenarnya tersangka yang melakukan penghilangan nyawa kepada dirinya. Nah, bagaimana kisahnya? Simak ceritanya berikut ini. Sebagaimana yang gua ceritakan sebelumnya, kasus ini sebenarnya dimulai dari 2016 sampai akhirnya di 2024 ini kembali viral. Nah, memang kasus ini cukup membangungkan. Kenapa gua katakan membangungkan? Karena ya memang pihak aparat pun sampai sekarang itu belum mampu menangkap daripada otak dari dalang tindak kriminal ini. Ya itu tadi, bisa dikatakan dalang daripada otak tindak kriminal ini masih berkeliaran di luaran sana. Masih enak menghirup udara bebas. Meskipun ada yang sudah ditangkap, yaitu kurang lebih 8 tersangka. Nah, ternyata ada tersangka lainnya yang itu masih bebas di luar sana. Salah satunya itu tadi. Pernah viral juga nih sebenarnya kasus ini di 2019, yang mana ini juga 3 tahun setelah kasus ini terjadi. Yang mana akhirnya si seorang korban bernama Pina, yang tadi sudah meninggal, akhirnya mau nggak mau dia keluar tuh. Yang itu arwahnya masuk ke tubuh temannya yang bernama Linda menjelaskan kronologi apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan pada saat itu tuh, suaranya Linda ini sama persis dengan suaranya Pina ini tadi. Bahkan saking persisnya, tangisan, jeritan, maupun ya suara manjanya, itu bener-bener dikatakan mirip banget. Bahkan bukan hanya mirip, bahkan bener-bener Pina kalau dari keluarganya itu yang mengatakan, arwah yang masuk kepada tubuh temannya yang bernama Linda. Dan pada akhirnya, dari masuknya arwah tersebut memberikan petunjuklah kepada keluarganya dan diberikan kepada polisi. Nah, dan lantas ya juga belum mampu tuh memberikan hasil ataupun ya angin segar kepada korban yang membuat para tersangka ini tertangkap. Nah, sebelumnya gue mau jelasin ke kalian nih kronologi kejadian sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi kepada Pina ini. Yuk kita bahas. Pina Cirebon yang mana dia harus kehilangan nyawa di tahun 2016, tepat di umurnya itu sekitar 16 tahun. Ya seperti pada umumnya lah, seorang perempuan ABG berumur 16 tahun itu sedang menjalin kekasih, yaitu dia berpacaran dengan seorang pria yang bernama Eki. Nah, Eki ini seorang ya termasuk orang inilah hobi tongkrongan dan dia juga memiliki teman geng motor yang bernama Egi. Dan si Eki ini sering mengajak si Pina ini untuk jalan-jalan lah dan kumpul bersama teman tongkrongannya. Nah, ternyata Egi yang itu temannya Eki, pacarnya Pina ini, nah Egi ini naksir kepada si Pina. Dan dia juga sebenarnya ya sadar bahwasannya si Pina ini pacar temannya yang bernama Eki tadi. Tapi meskipun pacar temannya, ini nggak lantas membuat si Egi ini untuk mundur mendekati si Pina. Bahkan yang lebih parahnya, Egi ini sering melakukan tindakan fisik berbentuk seksual kepada si Pina ini. Sentuhan-sentuhan yang membuat si Pina ini sebenarnya resah. Nah, terus si Egi ini melakukan hal tersebut. Sampai si Egi ini menyatakan cintanya kepada si Pina. Nah, sedangkan si Pina ini yang mulai bahkan dia ini nggak tertarik sama si Egi. Dan dia juga agak resah dan juga ya mungkin termasuk jijik kali ya. Ngelihat si Egi ini yang itu berani melakukan tindak seksual kepada si Pina tersebut. Nah, karena terus-terus melakukan hal tersebut, akhirnya si Pina ini meludahi si Egi ini. Dan menurut gue sih wajar aja si Pina ini melakukan hal tersebut. Ya karena memang seorang perempuan berumur 16 tahun, apa yang bisa dia lakukan? Dia menendang juga kekuatannya seperti apa kan gitu. Tangannya juga kalau memukul juga kekuatannya seperti apa. Ya memang udah pas lah dia meludahi si Egi ini. Biar si Egi ini harusnya terima dan juga harusnya sadar bahwasanya ya tindakan yang dilakukan itu tindakan yang sangat-sangat tidak diperbolehkan dan tindakan yang sangat menjijikkan kan gitu. Namun si Egi ini malah mungkin menangkapnya berbeda, bahkan dia emosi dan juga melakukan hal yang di luar dugaan. Itu merencanakan untuk melakukan tindakan seksual kepada si Pina ini. Dan hingga pada akhirnya si Egi ini menyusun strategi lah ataupun rencana kepada 11 orang teman lainnya
11 orang itu bersama dirinya untuk melakukan rencana tersebut. Dan dilakukanlah rencana. Nah, sebelum kita menceritakan itu, sebenarnya si Pina ini seringlah menceritakan ke keluarganya, khususnya ke mbaknya dan juga ke ibunya lah, bahwasanya dia itu sering dilecehkan oleh temannya yang bernama Egi, dan Egi ini adalah teman dari pacarnya yang bernama Eki. Nah, sebelumnya gue mau menceritakan juga nih, si Pina ini termasuk anak kesayangan, yang mana ibunya ini seorang TKW di luar negeri. Jadi ya memang secara kebutuhan si Pina ini termasuk anak yang dimanja sama ibunya. Jadi keinginannya apapun itu kan gitu, yang bentuknya sesuai lah ataupun bisa dengan kemampuan ibunya belikan, ya diberikan oleh ibunya. Nah, jadi mungkin karena dengan masih kecilnya dia dan memang faktor kemanjaannya dia ini kepada si Eki ini juga akhirnya ya layaknya seorang memandu kasih kan gitu. Hingga pada akhirnya si Eki ini mengajak si Pina inilah untuk jalan-jalan sesuai dengan yang direncanakan oleh si Egi. Dan ini juga jujur gue juga belum mendapatkan informasi pastinya. Ada informasi yang gue dapatkan bahwasanya si Eki ini juga nggak tahu rencana daripada si Egi ini. Sehingga mereka ini akhirnya sedang berduaan lalu diajaklah ataupun bertemulah dengan para kelompok ini tadi, temannya si Egi ini, yaitu 11 orang, lalu diajak ke suatu tempat. Nah, ketika di suatu tempat itu, akhirnya mereka melakukan tindakan asusila kepada si Pina ini. Nah, sebelumnya si Pina ini ditutup tuh matanya, agar mereka itu nggak ketahuan apa yang mereka lakukan kepada si Pina. Jadi benar-benar ditutup sebenarnya matanya si Pina ini. Dan setelah ditutup, mereka pun melakukan tindakan asusila itu. Nah, si Pina ini pun sebenarnya memberontak dan juga dia menangis. Dan dia mencoba untuk membuka matanya tadi yang sedang ditutup kan. Nah, dan di tengah-tengah sedang melakukan itu, salah satu daripada tersangka tersebut kan, si Pina ini berhasillah membuka tutup matanya. Dan dia melihat salah satu tersangka yang sedang melecehkan dirinya. Nah, karena ketahuan nih, Pina ini akhirnya tahu tersangka-tersangka yang melakukan hubungan tersebut kepada dirinya. Akhirnya pada panik nih mereka ini. Dan akhirnya saking panik itu, mereka khawatir kalau nanti setelah ini nanti mereka itu khawatirnya dilaporkan ke kepolisian. Dan akhirnya mereka itu melakukan tindakan kekerasan kepada si Pina. Akhirnya mereka pun membuat rencana selanjutnya. Dikarenakan panik itu pun mereka melakukan tindakan kriminal kepada si Pina. Dan mereka berencana untuk melenyapkan nyawanya si Pina ini, termasuk dengan pacarnya yang bernama Eki tadi. Akhirnya salah satu dari mereka dikarenakan panik ini mengambil balok dan memukul tangannya si Pina. Dan setelah memukul tangannya, mereka memukul bagian belakang kepalanya si Pina. Hingga akhirnya kepalanya Pina ini lembek. Dan bukan hanya itu aja, mereka akhirnya juga menjentuskan kepalanya si Pina ini ke aspal. Hingga akhirnya si Pina ini pun ya nggak sadarkan diri, kritis. Nah, di sini nih yang bikin ironisnya. Karena akhirnya si Pina ini pun dibawa ke rumah sakit, salah satu tersangka nih, salah satu dari bagian para ya ini tadi bajingan ini pergi ke rumahnya si Pina dan mengatakan kepada keluarganya Pina kalau si Pina ini terjadi kecelakaan. Nah, ayahnya si Pina dan kakaknya ini berangkatlah ke rumah sakit melihat si Pina ini tadi. Dan nggak ada informasi yang didapatkan karena sampai di rumah sakit si Pina ini memang benar-benar kritis dan berbicara juga udah nggak bisa tuh. Dan tidak lama kemudian akhirnya si Pina ini pun menghembuskan napas terakhirnya. Nah, ini kan kejadiannya 2016 dan ini bukti yang didapatkan pun nggak ada. Dan kebanyakan dari keluarganya ya memang meyakini kalau kejadian itu ya hanya murni kecelakaan tuh. Dan akhirnya di 2019 kemarin ini si Pina akhirnya speak up lah melalui arwahnya itu masuk ke tubuh temannya yang bernama Linda. Dan dia mengatakan secara detail dan rinci tentang kasus apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Dia jelaskan tuh secara detail. Bahkan saking detailnya, suara, mimik, manjanya kan gitu yang dilontarkan sama si Linda ini tadi, ini benar-benar mirip dengan suaranya Pina. Bahkan bukan hanya mirip, ini benar-benar Pina. Kalau ungkapan dari salah satu bahkan dari keluarga itu mengatakan itu ya benar-benar suaranya Pina kan gitu. Cuman ya memang kalau secara keagamaan sih ya, kalau gua anggapnya memang bisa jadi terjadi. Karena setiap manusia ini kan ya memang ada jin hoinnya tuh. Jadi bisa jadi jin hoinnya Pina ini mungkin termasuk greget lah. Karena tersangka-tersangka ini masih bebas berkeliaran, hingga akhirnya dia ikut membantu serta nih kepolisian untuk mendapatkan petunjuk siapa sebenarnya dalang terjadi tindak kriminal kepada dirinya. Setelah mendapatkan petunjuk, keluarganya si Pina ini pun akhirnya mendapatkan beberapa titik terang lah. Akhirnya 8 tersangka pun ditangkap. Namun yang membuat ironisnya itu tadi kan, dalang daripada tindak kriminal ini bernama Egi ini tak kunjung didapatkan.
Bahkan terkesan ada salah satu oknum kepolisian ini memang sengaja nih untuk menutup kasus ini. Bahkan DPO-nya atas nama Egy ini dan 2 rekannya ini nggak ada yang didapatkan tuh biografinya, keluarganya siapa, tinggalnya di mana, dan juga latar belakangnya tuh sama sekali nggak didapatkan oleh keluarganya si Pina ini. Jadi memang benar-benar sengaja kayak ditutup banget untuk si Egy dan juga 2 rekannya. Nah, ketahuannya si Egy ini ternyata berangkat ke Jakarta, kalau ungkapan dari arwahnya si Pina ini menceritakan. Dan dia sekarang merasa ya bahwasanya dia sedang bebas tuh. Dia merasa tidak pernah melakukan apapun tindak kriminal yang telah merenggut nyawanya seseorang. Dan itu yang membuat si Pina ini benar-benar greget. Bahkan si Pina ini mengatakan kalau memang pihak berwajib itu tidak bisa membuka ataupun ya mengungkap tabir kriminal ini, dia turun tangan tuh yang akan membasmi ataupun yang menumpas kejahatannya si Egy ini. Tapi kan ini ya, nggak diterima lah oleh keluarganya si Pina karena ya memang kalau si Pina ini mau melakukan itu kan dia harus ikut tuh tubuhnya si Linda tadi karena dia masuk ke tubuhnya si Linda. Ini sama aja menyusahkan si Linda kan gitu. Jadi nggak disetujuin lah oleh keluarga. Jadi biar pihak keluarga aja lah yang nanti terus mengusut kasus ini melalui pihak berwajib. Hingga pada akhirnya salah satu produser itu datanglah ke rumahnya keluarganya si Pina dan mengajaklah keluarganya Pina ini untuk bekerja sama membuat film, memfilmkan kisahnya si Pina ini dari awal sampai dengan akhir. Ini didapatkan kisahnya itu dari arwahnya Pina itu tadi masuk ke tubuhnya Linda. Jadi dari informasi dari arwahnya itu tadi itulah menjadi petunjuk ataupun menjadikan skenario film yang itu sedang tayang nih di bioskop. Nah, dikarenakan film itu tadi ramai dan juga viral, akhirnya keluarga Pina ini dipanggil lah bahkan beberapa stasiun TV dan juga podcast tuh, salah satunya podcast Denny Sumargo dan yang lainnya. Bahkan seorang kuasa hukum kondang, pengacara kondang bernama Hotman Paris juga ikut serta tuh membantu bagaimana caranya untuk mendapatkan tersangka yang bernama Egy ini. Dan ya bukan hanya mereka aja, tapi para netizen juga ikut serta karena greget. Kok bisa 8 tahun otak daripada dalang tindak kriminal ini bisa bebas, Pak. Dan 8 tersangka ini tadi memang sudah ditangkap tapi kan mereka bukan dalangnya kan gitu. Jadi greget nih para netizen. Hingga akhirnya mereka juga ikut serta mencari siapa nih dalangnya. Dan mereka juga pengen tahu wajahnya kayak mana kan gitu. Jadi banyak tuh video-video ataupun foto-foto yang Egy nggak tahu tuh akhirnya menjadi apa ya, jadi sasaran netizen akhirnya gara-gara informasi ini nih. Dan juga memang banyak nih publik memang menunggu. Dan juga gua mengira bahwasanya sehebat-hebatnya Sambo kan gitu, ada yang lebih hebat yang bernama Egy nih, karena 8 tahun dia akhirnya terbebas tuh selama 8 tahun dia tidak didapatkan oleh pihak kepolisian kan. Nah, dikarenakan viral ini ya kita anggap beruntung lah, karena akhirnya kasus ini kembali dibuka lah dan beberapa ada informasi bahwasanya Polda Jawa Barat pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini nih. Dan Polda juga berjanji akan menangkap ketiga pelaku yang sudah melarikan diri yang sudah mungkin enak-enakan nih, mereka ini mungkin entah ngapain kan sekarang. Nah, berdasarkan pengalaman gue pribadi nih, karena ada nih beberapa temen gue yang itu kadang ada di tongkrongan gue, yang itu kadang-kadang gue denger tuh, mereka itu pernah keluar dari penjara. Nah, kadang orang-orang yang keluar dari penjara ini, mereka ini agak-agak sombong nih, bukannya tobat, evaluasi bahwasanya mereka ini pernah ngelakuin kesalahan, malah mereka itu kadang-kadang sok iye gitu. Kadang-kadang mereka ini juga malah menjadi pamer bahwasanya mereka ini pernah masuk penjara. Jadi petantang petenteng tuh. Nah, gua khawatirnya ini 3 orang ini gitu juga. Pernah melakukan tindak kriminal dan lolos. Jadi di luaran sana ya bukannya malah tobat, malah petantang petenteng tuh. Dan ditambah lagi dengan kasus yang besar ini hingga melenyapkan nyawanya seseorang, ini terbackup penuh tuh oleh oknum dari kepolisian sampai-sampai tuh yang keluarga korban aja nggak tahu bagaimana keluarganya tersangka ini nih. Bahkan nggak ada informasi yang didapatkan. Dan mereka juga nggak kenal dengan Egy ini. Yang sebelumnya si Pina ini hanya curhat lah bahwasanya si Pina ini sering dilecehkan oleh si Egy dan bahkan sampai dia itu meludahi si Egy ini nih. Jadi ya hanya informasi itu aja yang didapatkan oleh keluarga dari korban ini. Ya mudah-mudahan lah dengan speak up-nya para YouTuber, para keluarganya dan juga para netizen yang sudah membantu keluarga untuk mendapatkan tersangka ini nih. Gue berharapnya segera nih pihak kepolisian bisa menangkap dari mereka. Jadi bisa ngelihat nih gimana sih wajahnya si Egy dan pelaku-pelaku ini nih. Karena gue termasuk geram juga ngeliat mereka ini. Apa ya yang dikatakan ya?
ya merasa mereka itu amanlah dengan hukuman yang mereka sudah lakukan tuh, bebas gitu kan. Nggak tahu ada kesombongan apa gimana nih, kan gitu. Bagusnya memang sebenarnya ketika didapatkan itu dihukum pancung kali ya si Egy ini nih, bagusnya. Cuman ya kita nggak boleh juga kan, nanti gua provokasi pula nanti obrolannya. Ya nanti kita serahkanlah ke pihak berwajib kan kalaupun seandainya mereka ini didapatkan. Dan menurut gua sebenarnya kalaupun pihak kepolisian itu nggak mampu ataupun ya agak lama gitu, sebenarnya kalau tanggung jawab ini diserahkan ke netizen, ini sebenarnya mudah netizen ini mendapatkan. Cuman kan tanggung jawab ini kan nggak diberikan kepada masyarakat. Jadi terkait hukum kan diberikan ke kepolisian jadinya ya agak terhambat kan, jadi netizen hanya mencari-cari di medsos aja kan. Sebenarnya kalau dikasih penuh nih tanggung jawab, ya gua rasa dapat nih karena netizen Indonesia ini kan luar biasa nih kesaktiannya, mengalahi dukun kalau menurut gua. Jadi bisa jadi dapat itu dengan secepat itu tuh. Jadi kita berharaplah dengan di speak up-nya sekarang dan ada film dan sebagainya ini memudahkanlah untuk mendapatkan petunjuk untuk didapatkan tersangka ini. Dan kita lihat nih, gimana tampang tersangka ini nih. Dan gue pengen lihat apa statement terakhir yang atau statement pertama dari tersangka ini ucapkan ke publik kan gitu. Ini sama-sama lah. Nanti akan gue speak up lagi ataupun gue bikin konten lagi tentang keberlanjutan dari kasus dari si Pina ini. Sama-sama lah kita berdoa agar kasus ini benar-benar terkawal kan, hingga akhirnya keluarga korban juga tenang kan gitu, mendapatkan keadilan seadil-adilnya ya. Bukan dikarenakan tersangka ini kuat, punya backupan yang kuat, sehingganya dia bebas berkeliaran di mana aja. Bahkan kasus ini menurut gue ya itu tadi kan, Sambo aja nggak gitu-gitu banget kan. Sakti loh Sambo itu menurut gue. Cuma lebih sakti tersangka ini nih. Hingga akhirnya 8 tahun kan. Kalau nggak bikin film juga nggak tahu kita dia ini ditangkap atau enggak kan. Dan karena film ini aja nih. Dan ironisnya pembuatan film ini banyak juga kan yang nggak setuju. Dalam pembuatannya ini ada beberapa oknum yang datang, bahkan oknum kepolisian yang meminta untuk film ini nggak dibuat. Begitu juga dengan pihak keluarganya. Ada beberapa orang yang datang itu juga mengatakan ya ngapain untuk dibuat film kan gitu. Nah memang pihak keluarga juga ya awalnya juga yang merasa ya ngapain dibuat film, karena ya memang ya mengungkit masa lalu kan, luka lama. Tapi ya dengan diberikan pengertian kan dari pihak produser ya untuk mendapatkan titik temu nih. Dan akhirnya pun mereka menyetujui kan. Ya gitulah, mudah-mudahan ketemulah ya sarannya ya, paling untuk kawan-kawan senantiasa kita sama-sama mampu menjaga diri nih. Karena kita nggak tahu orang di luaran sana punya hatinya kayak mana kan gitu. Kepala ya benar-benar hitam kan, tapi hati ya siapa yang tahu. Bahkan manusia iblis seperti Egy ini kan gitu. Mungkin iblis aja bingung tuh. Gua aja sebagai iblis nggak gini-gini amat kan gitu. Kok bisa manusia ini melebihi gua? Ya mungkin iblis aja bingung. Nah, ya mungkin itu ya. Subscribe, like channel ini, semoga bermanfaat dan gue bisa memberikan informasi kelanjutan-kelanjutan ataupun informasi lainnya yang itu bisa gue suguhkan ke kalian. Terima kasih.